Jadi dari adanya program Garuda ini, kita dari siswa-siswi MHT itu merasakan privilege yang lebih gitu, karena kita diberikan kesempatan untuk belajar lebih dalam lagi kan di bidang-bidang kayak mungkin inovasi atau mungkin IELTS atau SAT, kita diberikan bimbingan juga di situ. STEM itu rata-rata sumber yang saya baca tuh dari bahasa Inggris, dan saya lebih paham ketika memahaminya menggunakan bahasa Inggris itu, Pak. Dan itu justru membantu saya dan melatih saya untuk memahami lebih panjang lagi, Pak. Kurikulum pengayaan global itu hanyalah satu dari 4 komponen yang dari kurikulum yang dipakai di Sekolah Garuda. Kita telah membangun sekolah unggulan untuk mengejar ketertinggalan kita di bidang sains dan teknologi. Kita bentuk sekolah unggul Garuda transformasi. Sekolah-sekolah yang sudah ada ikut dalam program ini di seluruh pelosok negeri. Perkembangan zaman yang semakin dinamis menuntut sektor pendidikan untuk bergerak lebih lincah, mangkus, dan sangkil. Di tengah arus perkembangan sains dan teknologi yang mengalir semakin deras, dunia pendidikan dituntut untuk tidak hanya mencetak lulusan berkualitas, namun juga generasi yang unggul, berkarakter, serta mampu beradaptasi dengan tantangan masa depan. Tekad untuk menjawab tantangan tersebut kemudian terwujud melalui instruksi Presiden Inpres nomor 7 tahun 2025 tentang percepatan pelaksanaan pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan sekaligus pembangunan sekolah menengah atas unggulan Garuda. Inpres tersebut menjadi fondasi lahirnya Sekolah Garuda, sebuah program strategis yang menjadi bagian dari program Quick Win Akselerasi Pendidikan, guna memberi ruang bagi generasi muda unggul Indonesia untuk dapat bersaing di kancah internasional di bidang sains dan teknologi. Kita itu sebetulnya banyak memiliki potensi anak-anak brilian. Kalau umpamanya istilahnya itu GB, cerdas istimewa, bakat istimewa, yang kadangkala tidak dimanfaatkan, tidak didukung, tidak difasilitasi secara potensial. Ini adalah sebetulnya upaya pemerataan, pengembangan literasi dan numerasi, terutama di berbagai daerah yang ada di Indonesia. Yang ketiga sebetulnya ini juga untuk memenuhi kebutuhan industri, kebutuhan pembangunan industri yang kita membutuhkan skill-skill dalam berbagai bidang yang terkait dengan industri tersebut. Dalam implementasi program Sekolah Garuda, perhatian tidak hanya tertuju pada bangunan atau fasilitas fisik, tetapi juga pada 3 sendi utama yang menjadi penopang mutu pendidikan. Sendi pertama adalah pembinaan siswa yang diarahkan untuk menumbuhkan karakter, kecakapan, dan semangat kebangsaan. Sendi kedua mencakup pelatihan guru sebagai upaya memperkuat kompetensi pendidik. Sedangkan sendi ketiga adalah rangkaian program yang berorientasi pada mutu dan keberlanjutan. Pemerintah kemudian merancang program Sekolah Unggulan Garuda dengan 2 model, yaitu Sekolah Garuda Baru dan Sekolah Garuda Transformasi. Di tahun ini, pemerintah telah meresmikan sebanyak 12 sekolah Garuda Transformasi di sejumlah daerah yang tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia. Sementara itu, pembangunan sekolah Garuda Baru difokuskan di wilayah pelosok Indonesia, terutama wilayah yang tidak memiliki sekolah unggulan, guna mewujudkan pemerataan akses pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Ada 4 komponen kurikulum. 1, kurikulum nasional ada, ya, dan itu dilakukan di tahun pertama itu tetap kurikulum nasional. Ada kurikulum pengayaan global, ada kurikulum yang terkait dengan STEM, dan ada kurikulum yang terkait dengan karakter, kepemimpinan, dan sebagainya.
kurikulum pengayaan global itu hanyalah satu dari 4 komponen yang dari kurikulum yang dipakai di Sekolah Garuda. Selain menghadirkan beragam program baru dan melengkapi fasilitas di Sekolah Garuda, pemerintah juga berkomitmen menanggung seluruh biaya peserta didik. Beasiswa tersebut diberikan kepada sebanyak 80% dari total seluruh siswa sejak mereka menempuh pendidikan di Sekolah Garuda hingga melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi. Untuk beasiswa, untuk sekolahnya, insya Allah dengan dana misalnya 21 triliun yang ditaruh pemerintah di situ, meskipun sekarang baru ada sekitar 1 triliun lebih kayak gitu ya, itu yang akan menjamin katakanlah keberlangsungan untuk program ini terus dilaksanakan, bahkan misalnya setelah tahun 2029 kayak gitu. Masalah sains dan teknologi itu menjadi persoalan fundamental di pendidikan kita. Karena di perguruan tinggi pun ilmu-ilmu keras seperti ilmu-ilmu alam, sains dan teknologi itu peminatnya sedikit. Itu. Yang banyak adalah ilmu-ilmu sosial. Jadi peminatan untuk sains dan teknologi di perguruan tinggi itu sangat lemah. Kenapa lemah? Karena di pendidikan dasar kita dari SD, SMP, SMA, bagian sains dan teknologi itu tidak diperkuat, tidak dikembangkan. Sehingga menurut saya ke depan kita memang membutuhkan orang-orang di bidang sains dan teknologi yang bisa membuat penemuan-penemuan baru untuk menyelesaikan masalah. Ya, program Sekolah Garuda ini kan sebuah program inovatif yang memang sebelumnya belum pernah ada. Dan kalau saya melihat dari Undang-Undang Sisdiknas, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, terutama Pasal 32 Ayat 1, itu jelas disebutkan tentang pendidikan khusus, memberikan pendidikan khusus kepada anak-anak cerdas istimewa dan berbakat istimewa. Disebutnya itu CIBI istilahnya. Implementasi Sekolah Garuda, menurut Doni, memberikan peluang lebih besar bagi negara untuk menjaring potensi peserta didik unggul. Hal ini menjadi ikhtiar pemerintah untuk melindungi sekaligus melahirkan siswa berkemampuan di atas rata-rata untuk meraih impian mereka hingga ke jenjang pendidikan tinggi. Ini kalau nggak diatasin dengan Sekolah Garuda, anak-anak cerdas istimewa kita diambil oleh negara lain karena negara abai tidak melindungi dan tidak merawat anak-anak ini. Sehingga menurut saya Sekolah Garuda seandainya ini nanti dikaitkan dengan keseluruhan proses pendidikan, termasuk bagaimana jaminan kehidupan mereka, itu akan membantu banyak anak Indonesia terjun di bidang sains dan teknologi. Keberadaan Sekolah Unggulan Garuda membawa segudang harapan melalui serangkaian pembaruan yang tak hanya menciptakan ruang belajar, namun juga membuka jalan bagi tumbuhnya generasi yang mampu menemukan versi terbaik diri mereka. Harapan itu mulai menggeliat di berbagai satuan pendidikan dari timur hingga barat negeri yang menapaki babak baru sebagai bagian dari Sekolah Garuda Transformasi. Berbekal gagasan besar yang terlahir lewat ruang kebijakan, kini semangat transformasi serta pemetaan pendidikan telah menjelma di ruang-ruang belajar. Di tangan para pendidik dan siswa yang berjuang menafsirkan arti kemajuan, realisasi program Sekolah Garuda Transformasi menemukan bentuknya di berbagai pelosok negeri. Salah satu yang menjadi wajah dari transformasi ini adalah SMA Negeri Unggulan Muhammad Husni Tamrin di Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur. Pada 8 Oktober lalu, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Kemendikti Saintek, menetapkan sekolah berasrama ini sebagai salah satu sekolah Garuda Transformasi. Sejak awal, sekolah ini berfokus pada penguatan mata pelajaran hard science seperti matematika, fisika, kimia, dan biologi yang merupakan fondasi dari berbagai inovasi ilmu pengetahuan modern. Kita sebagai Sekolah Unggulan Provinsi DKI Jakarta dan khusus kita jadikan sebagai rujukan untuk sekolah-sekolah yang berada di Jakarta. Dan kami, SMA Negeri Unggulan Husni Tamrin Jakarta, mempunyai visi yaitu sekolah sains yang bertaraf internasional, tetapi tetap mengedepankan impact dan ipteknya.
agar bisa mempunyai daya saing global di dunia internasional. SMA Negeri Unggulan MH Tamrin mengadopsi sistem pembelajaran dengan 3 kurikulum, yaitu kurikulum nasional, kurikulum Cambridge, dan kurikulum Olimpiade. Kurikulum nasional atau kurikulum 2013 itu untuk kelas 12. Kemudian untuk kelas 10 dan 11 itu menerapkan kurikulum Merdeka dan kurikulum Cambridge, serta satu lagi kurikulum Olimpiade yang diadakan setiap hari Sabtu tiap pekannya. Ilmu kimia itu berarti ilmu kimia yang mempelajari tentang suhu. Ya, jadi kalau kita lihat namanya perubahan entalpi, berarti kita bisa definisikan sebagai jumlah energi yang Dalam perjalanannya mengadopsi sejumlah kurikulum, SMA Negeri Unggulan MH Tamrin menempatkan metode praktik sebagai inti dari proses belajar siswa. Karenanya, sekolah ini ditunjang oleh ragam fasilitas memadai seperti 4 laboratorium utama, yaitu laboratorium fisika, kimia, biologi, dan komputer. Sistem pembelajaran didesain agar para peserta didik dapat menemukan jalur belajar sendiri, baik mereka yang ingin menekuni riset, berlomba di bidang sains, hingga belajar di universitas bergengsi dunia. Gaya pembelajaran di SMA Negeri Unggulan Muhammad Husni Tamrin itu biasanya berbasis riset atau praktik ya Kak. Jadi tidak hanya mengandalkan nilai di atas kertas atau sebatas teori dan hafalan Kak. Kemudian untuk kelas regulernya ada 3 kurikulum, di situ ada Cambridge, di mana itu mempersiapkan banget ya Kak buat kita yang mau ngambil Cambridge exam untuk A-level untuk persiapan PTLN. Kemudian ada juga kelas Olimpiade seminggu sekali, di mana itu mempersiapkan kita banget untuk ikut OSN ataupun lomba-lomba lainnya. Jadi meskipun kita nggak memiliki minat ke sana, ke Olimpiade misalnya, kita tetap terfasilitasi nih dapat, karena itu sifatnya wajib untuk semua peserta didik Kak. Program yang paling aku suka itu adalah di Olimpiade, kurikulum Olimpiade, karena di sini kita didukung banget untuk pendalaman di materi yang kita pilih. Misalnya aku di informatika, kita dibimbing banget, kita ada tutor sendiri dari luar yang bisa ngajarin kita tentang informatika lebih dalam lagi, dan karena semua orang punya bidang masing-masing, kita juga nggak dipaksa buat kayak, oh kamu harus semuanya di sini, enggak, kita itu bisa milih apa yang kita pengen gitu. Tapi kalau teman-teman tidak bisa, dia hanya melihat. Jalan untuk beroleh predikat sekolah unggulan tidaklah mudah. Tercatat dalam setiap tahun ajaran baru, SMA Negeri Unggulan MH Tamrin hanya menerima sekitar 88 siswa dengan melalui 2 jalur berbeda. Jalur prestasi tanpa tes dan jalur afirmasi atau umum yang menggunakan nilai rapor dengan rata-rata nilai minimum sebesar 8,8 serta harus melewati sejumlah rangkaian tes. Sistem Informasi Manajemen Talenta SIMT mencatat tahun 2025 SMA MH Tamrin berhasil menduduki peringkat pertama dengan total 710 medali dari berbagai kompetisi. Kalau prestasi untuk tahun ini banyak sih gitu kan. Ya, tapi yang terakhir yang kemarin yang baru selesai kemarin USN MHT, kita mengirimkan ada 13 anak yang masuk nasional, itu berada di Malang. Alhamdulillah kita membawa medali sekitar 9 medali yang kita peroleh. Berdasarkan data dari Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi LTMPT, dalam pemeringkatan tahun 2021, selain kejuaraan sains, sekolah ini juga menorehkan capaian gemilang usai berhasil meraih peringkat kedua nasional berdasarkan hasil UTBK SNBT 2020-2021 dengan rata skor 630,86. Torehan prestasi demi prestasi di bidang akademik membuat SMA Negeri Unggulan MH Tamrin layak menjadi salah satu sekolah percontohan dalam program Sekolah Garuda Transformasi. Karena SMA Negeri Unggulan Muhammad Husni Tamrin ini juga baru saja diresmikan ya Kak, menjadi salah satu sekolah Garuda Transformasi di Indonesia, pastinya kenceng banget untuk segala fasilitas dan bentuk dukungan bagi para peserta didiknya dalam mengembangkan bakat mereka, baik itu di akademik maupun non-akademik Kak. Jadi dari adanya program Garuda ini, kita dari siswa-siswi MHT itu merasakan privilege yang lebih gitu, karena kita diberikan kesempatan untuk belajar lebih dalam lagi kan di bidang-bidang kayak mungkin inovasi atau mungkin IELTS atau SAT, kita diberikan bimbingan juga di situ.
Program Sekolah Garuda Transformasi menjadi salah satu titik tolak keberhasilan SMA Negeri Unggulan MH Tamrin dalam memperluas ruang gerak berinovasi sekaligus menjaga mutu pendidikan. Pada akhirnya, program ini juga menjaga muruah setiap satuan pendidikan dalam membidani lahirnya generasi muda berilmu, berkarakter, berintegritas, dan siap bersaing di tingkat global. Pada 8 Oktober 2025, Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset, Sains, dan Teknologi, Kemendikti-Saintek, telah menetapkan SMA Negeri 10 Samarinda sebagai salah satu bagian dari program Sekolah Garuda Transformasi. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah merancang SMA Negeri 10 Samarinda sebagai sekolah unggulan sejak sekolah ini terbangun pada 1997. Dari tahun 97 sampai sekarang itu event-event nasional, internasional, anak-anak kita terbiasa ikut. Sehingga ketika kita masuk atau kita terpilih untuk menjadi sekolah Garuda Transformasi, itu menjadi bagian dari proses panjang yang telah kita lewati. Jadi yang telah dinas lakukan. Jadi sekolah ini memang didesain by design oleh pemerintah provinsi sampai sekarang. Misalnya Bapak Ibu menjawabnya sangat setuju misalnya, maka lingkarin yang ke 0. Ikhtiar dalam mewujudkan generasi unggul tidak hanya terfokus pada peningkatan mutu siswa, namun juga kemampuan para guru. Melalui rangkaian program pelatihan, pemerintah secara konsisten berupaya memperkaya kompetensi guru-guru atau tenaga pendidik. Dari segi kemampuan akademiknya, kemampuan manajemennya, kemampuan bahasanya, termasuk personalitinya juga kita tes, karena ini karakter. Jadi mereka ini terpilih. Saya terus terang saja, saya sangat bersyukur, berterima kasih. Hasil tesnya sangat membanggakan, terutama SMA 10. Dan kemungkinan mungkin paling tinggal kita memberi pelatihan tidak terlalu banyak, mereka udah berjalan. Pemerintah sudah memberikan fasilitas kepada kami berupa pelatihan-pelatihan, kemudian praktik baik. Misalnya kami diberikan pengembangan kompetensi, peningkatan kompetensi itu di bidang bahasa Inggris, terutama bagaimana menerapkan pembelajaran di dalam kelas itu dengan bilingual kelas tadi. Selain mengikuti kurikulum Merdeka Belajar seperti sekolah pada umumnya, SMA Negeri 10 Samarinda juga menggagas sederet program unggulan. Sebanyak 1.224 murid di sekolah ini terbiasa dengan materi penulisan esai dengan struktur pembuka, isi, dan penutup, atau yang dikenal dengan metode sandwich, karya tulis ilmiah di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika atau STEM, hingga pembinaan Olimpiade Sains Nasional atau OSN. Itu ada jadwalnya, jadi kayak mapel lain, sama kayak mapel lain masuk ke kelas. Kemudian program lain lagi, pembinaan OSN-nya kita itu sudah ngambil bibit-bibit unggul. Jadi pembinaan OSN itu tidak musiman ya, tidak, tapi kita terus menerus. Siswa dilatih untuk menulis esai, yaitu dengan mengungkapkan idenya, gagasannya, melalui beberapa tahap, yang diantaranya bagaimana siswa itu bisa mengungkapkan suatu permasalahan, kemudian bisa mengambil hal positif atau hal baik yang ada di dalamnya. Banyak hal, banyak ide yang bisa kita kembangkan dan banyak hal yang bisa kita berikan dalam waktu 15 menit itu. Dan itu adalah salah satu program yang sangat bagus, terutama bagi saya yang jarang berbicara kepada teman dan lebih suka menulis dan mengekspresikan dalam suatu bentuk tulisan. Nah, metode sandwich ini menurut saya untuk program unggulan SMA Negeri 10 Samarinda sangat berguna bagi siswa-siswa yang ingin melanjutkan perguruan tinggi di luar negeri. Karena dengan metode sandwich tadi pada menulis esai, itu membantu dan memotivasi siswa untuk membuat sebuah motivation letter. Program bilingual juga menjadi andalan SMA Negeri 10 Samarinda untuk meningkatkan kemampuan bahasa, memperluas wawasan, dan memperkaya literatur para siswa sebagai sumber penelitian.
Pendekatan ini membuka wawasan para siswa untuk berpikir kritis, mencermati peluang melanjutkan pendidikan di luar negeri, sekaligus meneguhkan prinsip mengenai pentingnya disiplin ilmu. Bilinguals itu kita nggak hanya dapat bahasa ya, maksudnya dapat bahwa pelajaran itu diubah menjadi bahasa Inggris, bukan, tapi kita bagaimana anak-anak itu juga mendapatkan konten, menyajikan suatu pelajaran dalam bahasa yang berbeda, tentu dengan vocab yang beda kan. Support kami langsung adalah kita mendatangkan narasumber dari Adelaide University. 2 dosen dari Adelaide, ya, ada Miss Watson sama Surya kalau salah ya. Mereka datang selama seminggu berada di Kalimantan Timur untuk mendampingi 3 sekolah unggulan yang boarding. Nah, salah satunya SMA 10 karena memang menjadi pendamping. Untuk program-program unggulan tadi membuat siswa-siswa di sini, khususnya juga saya, bisa berkembang dalam berpikir kritis dan juga berwawasan luas, memberikan manfaat untuk saya dan siswa-siswi lainnya apabila kita ingin melanjutkan ke perguruan tinggi di luar negeri. So my question is there any possibility that fire rainbow could show up during the eclipse? Banyak sumber-sumber yang saya baca itu harus menggunakan bahasa Inggris dan kita tidak akan paham tanpa memahami pelajaran pakai bahasa Inggris, Pak. Dan dari sistem STEM-nya itu sendiri, Pak, STEM itu rata-rata sumber yang saya baca itu dari bahasa Inggris dan saya lebih paham ketika memahaminya menggunakan bahasa Inggris itu, Pak. Dan itu justru membantu saya dan melatih saya untuk memahami lebih panjang lagi. Di sisi lain, untuk menunjang proses pembelajaran STEM yang merupakan fokus dari program Sekolah Garuda Transformasi, pemerintah memberikan dukungan kepada SMA Negeri 10 Samarinda melalui sarana-prasarana laboratorium yang lengkap. Sekolah ini mengoptimalkan proses belajar mengajar lewat pemanfaatan laboratorium. Mereka nggak hanya belajar teoritikal, tapi praktek, Mas. Jadi kita boleh ya kita sebut bahwa laboratorium kita itu sangat baik di sini, maksudnya di Kalimantan Timur. Kita punya alat-alat yang sangat mendukung untuk bagaimana proses lab. Karena nggak bisa pelajaran sains itu teoritikal, nggak bisa, harus praktek ya. Itu yang kita dukung STEM itu. Sekolah ini dan sekolah-sekolah lain di tanah air yang mengemban predikat sebagai Sekolah Garuda Transformasi menjadi contoh nyata yang terus menumbuhkan keyakinan kepada setiap insan bahwa semua anak yang tumbuh dimanapun memiliki kesempatan yang sama untuk bersinar terang.